khutbah nikah beserta nasihat perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan Perumahan Timur. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama pula kita tujukan ke pimpinan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, bahwa sebentar lagi kita akan memulai acara pernikahan atau melaksanakan acara ijab dan kabul saudara Yusmadi dengan Asrina Ika Dewi. Mudah-mudahan acara yang akan kita langsungkan ini sukses dan tidak mendapatkan halangan apapun, dan semoga saja mendapat berkah dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum acara pernikahan ini kita laksanakan, tentunya di hadapan dua orang saksi dan di hadapan kita semua, ini kami tanya kembali kepada saudara Lintu dan Dara Baru, apakah Yusmadi sudah betul-betul siap untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang suami? Bagaimana dengan Asrina Ika Dewi? Siap. Coba Yusmadi tanya sama Asrina, apakah Asrina bersedia menjadi istriku? Coba tanya. Ya, alhamdulillah. Ya. Munyo Nabi Adam dengan Siti Hawa jamun, siapa yang menikahkan? Lalu siapa saksinya? Ya. Jadi murah tengku-tengku urung tua adanya jamun lepegah nyangku nikah batin. Jadi antara awak dua-dua ile. Munyo kabere Asrina sudah menjawab dengan ikhlas bersedia menjadi istri, baru kita laksanakan akad nikah sesuai syariah yang berlaku. Alhamdulillah. Jadi untuk itu kami melihat tidak ada suatu alangan apapun, syarat dan administrasinya sudah terlengkapi semua. Maka sekarang kita masuk kepada acara pernikahannya. Sebelum acara ijab kabul ini kita laksanakan, maka kami akan membacakan khutbah nikah dan sedikit nasihat perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghazzu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puja beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari Kamis yang cerah ini Allah senantiasa selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat Allah yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Namun dari berbagai nikmat itu ada nikmat yang paling penting sekali di dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan berbagai nikmat Allah itu kita senantiasa berada dalam pengawasan, dalam bimbingan, selalu bersyukur kepada Allah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga saja acara pernikahan yang akan kita laksanakan ini mendapat berkah dan redha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudara Yusmadi dan saudari Asrina Ika Dewi menjadi pasangan suami istri yang hidup di dalam kebahagiaan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya salawat dan salam sama-sama pula kita tujukan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Rasulullah, yang diiringi oleh keluarga dan para sahabat, bahwa dengan perjuangan itu hari ini kita telah dapat hidup di bawah naungan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan pada yaumil akhir kelak Rasulullah senantiasa selalu memberikan syafaatnya kepada kita semua, sehingga kita selamat baik itu dunia maupun di akhirat. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Kici selaku pimpinan kampung atau pimpinan adat ataupun yang mewakilinya, baik itu dari desa Senubuk Pusaka maupun dari desa mana nih PD? Desa Ule ya. Oh, Kule. PD beserta jajaran ataupun perangkat adatnya. Yang kami muliakan Bapak Imam Masjid dari desa Senubuk Pusaka, Blok A nih. Blok B. Nah, beserta perangkat hukumnya. Yang kami hormati Bapak Wali, dua orang saksi pada hari yang berbahagia ini, Tengku Imam dan Saudara Tengku Hambali. Dan yang kami hormati bapak-bapak para rombongan, wali dan karung. Dan yang kami muliakan kaum ibu, serta teristimewa pada hari yang berbahagia ini, Saudara Lintu dan Dara Baru, Saudara Yusmadi, dan juga Saudari Asrina Ika Dewi,
bahwa hari ini kita telah dapat hadir duduk bersama di Balai Nikah KUA Kecamatan Turmon Timur ini, tentunya dalam rangka untuk melaksanakan sebuah acara pernikahan saudara. Untuk kita ketahui bahwa nikah ini adalah perintah Allah dan Rasul. Jadi barang siapa yang melaksanakan nikah dengan niat karena melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka nikah ini tentunya bernilai ibadah, berpahala yang begitu besar. Karena apa? Sesuai dengan hadis yang kami bacakan tadi, Rasulullah itu menyerukan kepada sekalian umatnya bahwa bagi pemuda yang sudah mampu untuk melaksanakan akad nikah, maka bersegeralah, kata Rasulullah, untuk menikah. Karena dengan nikah itu insya Allah akan mampu menjaga pandangan mata kita dari hal-hal yang diharamkan. Dengan nikah akan mampu menjaga faraj atau kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan. Dengan nikah tentu akan mampu menjaga kesucian jasmani kita, diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Dan juga dengan nikah ini akan mampu menjaga kesucian hati kita. Jadi maka itu untuk barang siapa, setiap pemuda yang sudah mampu melaksanakan nikah, maka bersegeralah untuk melaksanakan nikah itu sendiri. Dan nikah ini adalah menyempurnakan sebagian keimanan kita, karena ini adalah perintah Allah dan Rasul. Jadi untuk itu harapan kami kepada saudara Yusmadi dan Asrina Ika Dewi, pertahankan tali pernikahan kalian, karena nikah ini kalian laksanakan atas dasar perintah Allah dan Rasul, maka ini bernilai ibadah, dan nikah ini akan menjadi ladang amal bagi kalian di dalam mendapatkan ridha Allah. Apapun yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu demi untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, demi melaksanakan kewajibannya, demi melaksanakan perintah Allah, maka semua itu tentu dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah demi masalah yang akan muncul di dalam kehidupan berumah tangga itu pasti akan terjadi. Keluarga manapun, siapapun dia, pasti akan dirundung oleh berbagai masalah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh silap atau khilaf. Ketika begitu kita mendapatkan cobaan, lalu kita ingin lari dari persoalan itu. Yang terkadang itu terjadi di kalangan kehidupan anak manusia. Jadi hari ini kita harus mempunyai komitmen konsekuen. Jadi pilihan hari ini antara saudara berdua. Bagi Yusmadi, Asrina adalah perempuan atau gadis yang terbaik. Ya. Begitu juga bagi Asrina, bahwa Yusmadi adalah pemuda yang terbaik. Jadi mudah-mudahan sampai kakek nenek nanti bahwa kalian adalah pasangan yang terbaik. Tidak ada lagi laki-laki lain atau perempuan lain yang lebih cantik atau laki-laki lain yang lebih gagah. Inilah suamiku yang tergagah. Inilah Arjunaku. Begitu juga sebaliknya. Bagi Yusmadi tidak ada lagi perempuan lain atau gadis lain. Konsekuensinya apapun yang menjadi pilihan hati pada hari ini, maka akan menjadi teman hidup kita, pendamping hidup kita, istri atau suami bagi kita sampai tua, sampai kakek nenek. Mudah-mudahan tidak ada kata-kata perpisahan dalam rumah tangga kalian, kecuali hanya maut yang memisahkan. Ini harapan kita. Lalu ketika kita melihat nikah itu secara syara, bahwa nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, menuju rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang begitu indah, yang menjadi dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Namun hari ini ketika kita melihat di lingkungan kita, adakah rumah tangga yang demikian tercapai atau menjadi sesuatu yang nyata? Mungkin kalau kita melihat hanya sekian persen saja. Lalu kenapa demikian? Kalau kita melihat
mungkin sebelumnya banyak calon pasangan suami istri itu tidak menghiraukan atau tidak menyiapkan dirinya, tidak membekali dirinya untuk menuju rumah tangga yang demikian. Jadi yang harus kita persiapkan tentu yang pertama adalah ilmu pengetahuan agama. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ilmu agama, ilmu tauhid, tasawuf, ma'rifah, ilmu fiqh atau fiqh dan lain sebagainya. Bagaimana kita mempunyai tauhid yang benar? Bagaimana cara kita beribadah yang benar dan sebagainya. Lalu kita juga harus memahami akan hak dan tanggung jawab. Apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang suami dan apa pula yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang istri. Lalu kita juga berusaha memahami, mencari kira-kira apa-apa saja hal-hal yang dapat menjadi pendukung atau kiat untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia itu. Jadi hari ini banyak kalau kita melihat pasangan-pasangan muda, pasangan suami istri itu tidak siap akan hal itu. Bahkan ada yang terburu-buru. Jadi rumah tangga yang diinginkan itu malah jauh. Bahkan ada yang menjadi neraka bahkan dalam kehidupan rumah tangga yang demikian. Tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan. Jadi untuk itu, kunci untuk itu semua, pertama pengetahuan agama yang memadai. Yang kedua, menyadari akan hak dan tanggung jawab, memahami bagaimana hak dan tanggung jawab suami istri itu. Lalu kita amalkan di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi ini merupakan pondasi, merupakan modal awal untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia itu. Ketika seorang suami melakukan ijab dan kabul, dia berubah statusnya dari seorang bujangan menjadi seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami itu adalah pemimpin atas istri atau keluarganya. Jadi untuk itu tugas yang pertama dari suami itu adalah tugas kepemimpinan. Karena berubah statusnya dari kehidupan lajang menjadi seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya. Jadi tugas pertama adalah memimpin. Untuk memimpin orang, memimpin istri, memimpin anak-anak kita bukanlah tugas yang ringan. Itu adalah tugas yang berat bagi kita. Karena kita ingin merubah perilaku, merubah pengetahuan, merubah akhlak dari sesuatu yang belum baik ke akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah. Ini adalah tanggung jawab. Kalau sebelumnya seorang istri kita jauh dari kata salehah, jauh dari kata takwa kepada Allah, maka di bawah kepemimpinan suaminya, istrinya harus menjadi perempuan atau istri yang salehah. Dia harus taat dan patuh kepada Allah dan kepada suaminya. Ini adalah tugas yang paling berat, memanusiakan manusia. Kalau sebelumnya dia jauh dari agama, maka kewajiban suami, bagaimana istrimu, anak-anakmu harus bertakwa kepada Allah. Maka untuk itu, kalau hanya sekedar memerintahkan seorang istri untuk salat, itu tidak mampu. Kecuali kita memberikan contoh dan suri teladan. Ketika seorang suami tidak salat, bagaimana dia perintahkan istri dan anak-anaknya untuk mendirikan salat? Itu tidak mungkin. Dan tidak mampu lisan kita untuk memerintahkan istri dan anak kita untuk salat apabila suami atau pemimpin dalam rumah tangga itu tidak salat. Lalu salat ini adalah kunci yang pertama sekali, penghulunya ibadah. Di sana dikatakan dalam hadis Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Bahwa yang pertama-tama sekali yang akan dipertanyakan oleh Allah terhadap seorang hambanya di yaumil akhir kelak adalah tentang ibadah salatnya. Jadi apabila salat kita baik, maka insya Allah amal ibadah yang lain akan turut baik. Apabila salat kita buruk, jelek atau bahkan tidak mendirikan salat, maka salat yang lain itu akan terkatung-katung. Maka untuk itu harapan kami kepada saya pribadi, kepada kita semua dan terutama kepada saudara berdua sebagai calon suami istri, jaga salatmu. Salat 5 waktu. Ya, jaga salat dalam keadaan apapun. Maka dengan salat itu kalian akan mendapatkan ridha Allah. Dengan salat Allah akan mempermudah segala urusan kita.
Dengan salat Allah akan melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dan selanjutnya, sebagai seorang pemimpin, dia harus mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang dipercontohkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, seorang suami, seorang laki-laki yang baik itu, seorang laki-laki sejati adalah seorang laki-laki atau seorang suami yang selalu bersikap lemah lembut, penuh cinta dan kasih sayang kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dengan orang lain saja, kawan kita di jalan, kawan kita di mana-mana, kita mampu berbuat baik. Kenapa dengan istri kita harus kita kasari? Dia melayani kita setiap hari. Dia memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Lalu sedikit ada kesalahan yang dilakukan oleh istri, kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus sampai memukul, menghardiknya dan sebagainya? Maka tidaklah layak akhlak seorang suami yang demikian. Maka untuk itu hari ini konsekuensinya Yusmadi memilih Asrina sebagai calon istri. Maka Asrinalah yang terbaik. Maka untuk itu berlaku lemah lembutlah, penuh cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Dan begitu juga kewajiban dari seorang suami, memberikan perlindungan, rasa aman, rasa tentram. Istrimu bukanlah menjadi budak bagimu, ya. Dia menjadi teman hidupmu, teman berbagi, teman bertukar pikiran, bekerja sama untuk menuju rumah tangga, membesarkan anak, mendidik anak, sehingga menjadilah anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Dapatlah ketenangan dalam kehidupan rumah tangga kita, dapatlah kebahagiaan. Karena di antaranya saling mencintai, saling menghargai, saling menutup antara kekurangan masing-masing, dan saling tolong-menolong. Ketika seorang istri membutuhkan pertolongan dan perhatian dari seorang suaminya, maka kita sebagai seorang suami tidak boleh ego. Ya, nah ini kalau kita melihat hari keseharian seorang istri itu pekerjaannya mudah, tapi kita coba satu hari. Istri masih tidur, suami masih tidur, istri sudah bangun biasanya. Rata-rata istri itu jam 4 subuh sudah bangun. Lalu dia memasak, cuci piring, cuci baju dan sebagainya. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Lalu menyapu dan sebagainya, menyiapkan rumah tangganya, melayani suaminya dan anak-anaknya bukanlah tugas yang mudah. Lalu kenapa kita bebankan pula kepada istri kita untuk mencari nafkah? Ini banyak kita melihat. Ada daerah-daerah tertentu. Dan terkadang di musim-musim tertentu, istrinya itu diturun ke sawah. Suami hengkang-hengkang saja di warung kopi dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Jadi kesannya istri itu menjadi budak bagi suaminya. Maka ini tidaklah boleh. Itu merupakan sebuah kezaliman bagi seorang istri. Jadi itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Maka perlakukanlah istrimu dengan sebaik-baiknya, dengan lembut, penuh kasih sayang. Dan selanjutnya, bahwa Asrina sebentar lagi akan menjadi istri. Maka istri yang didambakan suami itu adalah istri yang solehah. Siapa istri yang solehah itu? Adalah istri yang selalu taat dan patuh kepada suaminya. Istri yang selalu berusaha mencari keridhaan suaminya. Istri yang selalu berusaha menenangkan hati suaminya, membahagiakan suaminya. Inilah istri yang solehah. Lalu janji Allah kepada istri yang solehah itu adalah surganya Allah. Ketika seorang istri dia mampu menjadi istri yang solehah, taat dan patuh kepada suaminya, maka Allah akan memberikan surganya, surga yang terbaik bagi istri itu. Mau masuk dari pintu arah mana saja, silakan kata Allah. Begitulah sebuah kemuliaan yang diberikan kepada istri yang solehah itu. Namun bagaimana kita mewujudkan istri yang solehah? Tentu tidak mudah. Yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah. Apabila istri itu jauh dari Allah, jauh dari kata takwa, maka kiranya tidak mudah bagi istri itu mendapatkan istri yang solehah. Ya, jadi untuk itu, taat dan patuhlah kepada suamimu. Apa yang menjadi kebutuhan suamimu, utamakan. Apa yang diperintahkan oleh suamimu, junjung tinggi perintah itu. Selagi perintah suamimu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka wajib ditaati oleh seorang istri. Dan selanjutnya, istri yang solehah itu dia selalu menjaga dirinya.
menjaga pandangan matanya, menjaga pergaulannya, dan juga cara berpakaiannya, sehingga tidak mengundang sesuatu yang tidak baik, tidak akan melahirkan fitnah. Ketika seorang suami meninggalkan rumah mencari rezeki, maka istri itu seharusnya tanpa izin suami dia tidak boleh meninggalkan rumah. Dia harus menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga amanah dari suami. Begitu di dalam ajaran agama kita. Bahkan hari ini kalau kita melihat istri-istri pada hari ini, ketika suami tidak ada rumah, suami sibuk di lahan atau di ladang sana, maka istri mau kemana saja seenaknya tanpa izin daripada suami. Lalu dia berkunjung ke tempat kawan dan sebagainya tanpa izin suami. Dia menerima tamu yang bukan muhrimnya tanpa izin suami. Apakah ini yang dikatakan istri yang solehah? Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Allah itu Maha Pengampun. Kasih sayang Allah itu segenap dunia ini, seluas dunia ini. Ya, pengampunan Allah begitu juga. Nah, maka untuk itu bagi kaum ibu atau istri-istri yang selama ini lengah, maka untuk itu bertobatlah kepada Allah. Berubahlah, hijrahlah. Harapan kami kepada Asrina begitu juga, jadilah istri yang baik. Istri yang selalu taat dan patuh kepada suamimu. Istri yang selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul. Jaga dirimu baik-baik. Jaga mulutmu, lisanmu. Jaga pandangan matamu. Sehingga itu semua akan dapat menjaga marwah dan kehormatanmu serta kehormatan suamimu. Dan mudah-mudahan di dalam pernikahan kalian Allah senantiasa melimpahkan nikmat-Nya. Nikmat kesenangan, nikmat harta, nikmat anak dan sebagainya. Semua nikmat Allah itu adalah titipan, amanah dari Allah dan wajib kita jaga, wajib kita syukuri. Jika kita melihat anak itu adalah buah hati kasih sayang ayah dan ibu. Anak itu adalah masa depan bagi ayah dan ibunya. Anak itu adalah aset bagi ayah dan ibunya. Maka untuk itu besarkan anakmu dari harta yang halal. Didik anakmu dengan ilmu agama. Maka lahirlah anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah. Jika ayah dan ibunya mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, maka kemenangan yang luar biasalah bagi ayah dan ibunya. Karena kata Rasulullah, ketika anak Adam itu meninggal, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Kalau kita punya harta, kalau kita ada sedikit kekayaan, mungkin kita bisa mewakafkan sebagian harta kita. Dan insya Allah pahalanya akan mengalir terus walaupun kita sudah tiada. Namun jika kita bukanlah orang yang kaya, bukan orang yang mampu, apa yang harus kita wakafkan? Dan selanjutnya, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, maka kita sampaikan, berikan kepada orang lain. Supaya ilmu yang bermanfaat itu bisa dipakai oleh orang lain. Selama ilmu itu bermanfaat dan dipakai terus-menerus, maka mengalir pula lah pahalanya bagi kita. Namun yang dua itu mungkin kita tidak punya. Jauh dari kehidupan kita. Mungkin kita orang awam, pas-pasan. Masih ada satu yang menjadi harapan kita. Anak yang soleh. Anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aset kita. Masa depan kita. Bahkan tidak terputus pengabdian seorang anak itu hingga dunia sampai ke akhirat kelak. Selagi di dunia dia mengabdi kepada ayah dan ibunya. Ketika kita sudah meninggal, doa anak yang soleh ini tidak ada hijabnya di hadapan Allah. Begitu ayah dan ibunya sedang hebat-hebatnya disiksa oleh Allah, disiksa para malaikat Allah di alam kubur sana. Lalu anak yang soleh ini berdoa supaya Allah mengampuni segala dosa orang tuanya, supaya Allah menjauhkan dari segala siksaan kubur, supaya Allah menerima segala amal ibadahnya, supaya Allah menempatkan ayah dan ibunya pada tempat yang terbaik di sisinya Allah. Ini doa anak yang saleh, tidak ada hijabnya, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama saudara Yusmadi dan Asrina, mari kita bercita-cita terutama untuk mendapatkan anak-anak yang saleh ini. Lalu kita berusaha semaksimal mungkin mendidik anak-anak kita, mulai dari memberikan harta ataupun makanan yang halal,
lalu memberikan pengajaran yang baik sehingga lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha. Itulah aset dan masa depan kita. Mudah-mudahan hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saudara berdua selaku calon pasangan suami istri, calon rumah tangga ataupun kepala keluarga dan istri. Maka untuk itu harapan kami sedikit nasihat ini bermanfaat, bisa diamalkan sehingga membawa manfaat dan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Doa kita semua, semoga kehidupan rumah tangga Yusmadi dan Asrina Ika Dewi mendapatkan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan kami mohon diperbanyak maaf, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak